Assalamualaikum, selamat pagi Pak Anik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ali. Terima kasih Pak atas waktunya. Bagaimana kabarnya dengan pagi hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan penuh semangat hari ini. Pak, terima kasih. Gini Pak ya, pada kesempatan pagi hari ini saya mohon izin untuk sedikit meminta waktu Bapak dengan banyaknya kesibukan Bapak pada pagi hari ini untuk wawancara terkait dengan kepemimpinan Bapak dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai disiplin Bapak. Baik Pak Ali, kami persilakan untuk. Sebelumnya mohon izin bertanya Pak. Ya silakan. Untuk yang pertama nih ya Pak Anik ya, Pak Anik itu sudah menjabat menjadi kepala sekolah sejak kapan dan sudah berapa lama ya Pak? Kira-kira Pak? Sejak Februari 2022 dan ini sudah tahun ketiga saya ditugaskan sebagai kepala sekolah di sekolah ini. Iya Pak. Tentu sangat banyak sekali ya Pak pengalaman Bapak selama memimpin kepala sekolah. Dan terkait hal itu dengan pengalaman Bapak, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi atau menemukan suatu problem atau masalah dalam sekolah Bapak ketika ada menemukan kasus dan mengkategorikan itu termasuk dilema etika atau bukan moral kira-kira di sekolahan kami atau juga pengalaman saya selama menjadi kepala sekolah di tahun ketiga ini tentu tidak akan lepas dari sebuah masalah, pasti selalu ada masalah dan terutama ya rujukan moral dan dilema etika ya. Betul. Nah, itu pasti kita temui dalam tugas saya sebagai kepala sekolah. Biasanya tetap saya akan mengkaji permasalahan-permasalahan yang timbul, apakah ini perlu penyelesaian bagaimana dengan antara dilema etika maupun rujukan moral. Dari fakta-fakta yang ada, saya mengumpulkan fakta-fakta dari permasalahan tersebut, mencari sudut pandang permasalahan tersebut dari berbagai sisi. Jadi harus kita ketahui dari sisi ini bagaimana, pihak yang satu bagaimana, maka kita cari fakta-fakta yang ada, kemudian kita baru akan tahu apakah ini benar-benar sebuah permasalahan rujukan moral atau dilema etika. Dan saya yakin kita sebagai kepala sekolah juga akan pasti merasakan ini sebuah rujukan moral atau dilema etika yang akan kita temui. Itu Pak Alif. Terima kasih luar biasa Pak, jawabannya sangat cerdas. Ya. Terus selanjutnya Pak, saya ingin bertanya lagi untuk lebih dalamnya Pak ya, supaya bisa menambah wawasan saya juga. Selama ini Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan jika di saat itu kondisi yang ada hal yang sama-sama penting, tetapi harus memilih dan mengambil salah satu keputusan penting? Ya, kira bagaimana? Untuk mengambil keputusan ya, nah ini memang dilema ya. Ini masuk dilema etika. Kita ketika ada dua masalah yang sama-sama penting, tentu sebisa mungkin mencari prioritas. Sebisa mungkin mencari prioritas mana yang harus kita putuskan, dan apabila memang itu sangat penting dan belum berhasil kita prioritaskan, maka
kita mencari dampak dari hasil keputusan yang akan kita buat nantinya. Kira-kira dampak yang ketika nanti sebuah keputusan ini dibuat atau diputuskan, kebijakan yang akan kita buat, dampaknya nanti seperti apa? Kita harus cari tahu. Kita harus memprediksi, harus mengetahui bagaimana nanti respon warga sekolah terkait keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Jadi dampak-dampak dari sana kita komunikasikan apabila nanti di saat kita membuat keputusan, sehingga semuanya tahu ketika kita membuat keputusan, oh semuanya sudah ada dikomunikasikan dulu. Jadi ketika nantinya ada dampak yang kurang nyaman diterima oleh pihak-pihak yang tadi terlibat, maka oh ini memang sudah diputuskan dan menjadi keputusan bersama dan sudah dipertimbangkan segala hal yang nanti bakal terjadi. Jadi saya kira komunikasi itu penting untuk memutuskan dilema-dilema tadi. Jadi komunikasi yang menurut saya utama. Yang intinya tadi Pak ya, komunikasi Pak. Komunikasi dan satu lagi win-win solution juga bisa digunakan alternatif pemecahan masalah. Misalnya ada dua pihak yang sama-sama penting, oh ini nanti kita menghargai itu dan solusi ini nanti menghargai pihak yang lain. Gitu. Dan seterusnya Pak, ini kira-kira langkah tepat yang seperti apa dalam mengambil keputusan menurut Pak Ali itu seperti apa sih Pak? Kira-kira langkah yang paling tepat, ya tadi sih menurut saya segala hal kita perlu komunikasikan. Setelah ini langkah saya biasanya mengambil keputusannya, kita komunikasi bahwa ini kita tunjukkan alasan kita membuat keputusan atau kebijakan, kita memilih keputusan dengan seperti ini atau kebijakan seperti ini, alasannya demikian. Pertimbangan harus kita sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Ketika kita sudah menghasilkan keputusan yang kita buat nanti, hasilnya akan kita konfirmasikan kepada pihak-pihak yang terlibat. Ini loh hasil keputusannya sudah kita laksanakan dan ini hasilnya bisa kita rasakan bersama, ataupun jika ada hal yang kurang sesuai ya ini sudah kita komunikasikan sebelumnya. Dan saya kira komunikasi, terus kemudian konfirmasi, dan tentu saja tidak lepas dari kolaborasi nih. Kolaborasi dalam melaksanakan segala keputusan atau kebijakan yang kita ambil. Tetap kita melibatkan berbagai pihak. Gitu Pak Ali. Terima kasih, luar biasa Pak jawabannya Pak ya. Dapat memotivasi saya juga. Ini masih ada beberapa yang saya pengen gali lebih dalam. Silakan. Gini Pak, terkait dengan pengambilan keputusan tadi kan banyak sekali yang sudah bisa dilakukan. Ketika mengambil permasalahan, pernahkah Bapak atau mengalami perdebatan atau beda pendapat dengan staf atau orang lain pada saat mengambil sebuah keputusan Pak? Iya, tentu pastinya pernah ya, karena saya punya prinsip memang harus demokratis, menerima masukan dari berbagai pihak. Masukan akan kami pertimbangkan. Masukan dan pertimbangan tersebut tentu nanti kita komunikasikan bersama-sama bahwa ini ada masukan seperti ini. Hasil yang nanti kita akan capai jika menggunakan masukan ini nanti kita prediksi bersama-sama. Masukan tersebut memang harus kita terima. Karena dengan lebih demokratis kita akan merasa nyaman, lebih dekat dengan warga sekolah, karena kita menerima masukan atau pendapat orang lain itu saya yakin adalah nilai plus sebagai seorang pemimpin. Kira-kira Pak, gini Pak, untuk pertanyaan selanjutnya saya masih penasaran dengan Bapak ini. Jika ada suatu masalah Pak, kira-kira apakah Bapak langsung menyelesaikan ataukah perlu waktu untuk menjalankan pemecahannya secara bersama dengan dibantu guru senior atau staf yang lain Pak? Kalau ada masalah menurut saya situasional ya Pak ya, prioritas. Kalau itu memang harus diselesaikan ya sesegera mungkin memang harus diselesaikan. Ini urgent, ini penting, ini harus kita selesaikan sekarang. Maka memang kita harus segera selesaikan
melibatkan berbagai pihak, tidak hanya kita putuskan secara sepihak tanpa melibatkan mendapat masukan dari yang lain. Kemudian tetap ada di situ, ada misalnya itu berhubungan dengan kebijakan sekolah, pastinya ada guru, teman sejawat kita sebagai teman sejawat, ada masukan dari wali murid, dari komite, itu kita butuhkan. Jika itu belum bisa menyelesaikan masalah, saya kira atasan kita bisa kita ajak komunikasi. Di sana ada pengawas sekolah, ada satkodik, koordinator satkodik, itu juga menjadi sebagai bahan pertimbangan kita untuk membuat sebuah keputusan. Jadi lebih baiknya seperti itu. Kita dengan orang terdekat dulu, jika memang itu belum bisa diputuskan, maka kita harus melibatkan pihak yang lebih tinggi dari kita, barangkali jika itu memang sangat-sangat urgent. Itu Pak. Dan tidak ada waktu, kita harus menyelesaikan. Kita tunda besok ya. Kita biasanya menjadwalkan masalah ini memang sesuai dengan tadi ya, prioritas permasalahan. Apakah memang harus diselesaikan, atau misalnya ada beberapa permasalahan bisa kita prioritaskan yang mana dulu nih yang harus diselesaikan. Memang seperti itu. Terima kasih. Ternyata memang ketika pengambil keputusan itu memang harus melibatkan beberapa pihak dan jangan sampai berlarut-larut lah intinya gitu. Cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Ini Pak, pertanyaan saya yang terakhir Pak. Ya, hal penting apa yang dapat Bapak petik atau Bapak jadikan pembelajaran dalam pengambilan sebuah keputusan selama Bapak menjadi kepala sekolah sampai sekarang? Yang paling penting menurut saya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, kemudian kolaborasi jelas. Tadi kita tidak bisa membuat keputusan sepihak. Memang kepala sekolah punya kewenangan untuk membuat kebijakan atau keputusan, tapi kita harus bisa menerima masukan dari orang lain. Kita harus bersikap demokratis karena ini menyangkut kebutuhan orang banyak. Putra putri kita sebagai murid juga harus ini yang pertimbangan utama yang kita utamakan adalah mereka. Maka masukan dari berbagai pihak harus kita jadikan pertimbangan juga, dan ya tadi melibatkan berbagai pihak ya. Kemudian jangan lupa nih, kebijakan kalau sudah kita ambil, kita nanti merefleksikan hasil keputusan kita dan kita konfirmasikan. Jadi komunikasi, kolaborasi, refleksi tadi juga penting. Demokratis juga ada. Jadi itu pelajaran yang sering saya ambil, yang bisa mungkin nanti Pak Ali sebagai kepala sekolah kelak suatu ketika bisa dimanfaatkan pengalaman dari saya, atau bahkan nanti Pak Ali juga punya pandangan sendiri. Pak Ani, terima kasih banyak waktunya pada pagi hari ini. Siap. Sangat luar biasa, bisa memotivasi saya dengan sangat luar biasa, sehingga ketika saya bertanya dengan Pak Ani, ada jawaban-jawaban yang sudah membuat saya rasa penasaran saya sudah tergali Pak. Ya. Saya merasa puas dan saya bisa mendapatkan ilmu dari Pak Ani dan sahabat. Oke. Semoga nanti bisa bermanfaat buat saya. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini Pak. Ya. Mohon maaf Pak Ani, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Monggo, sukses untuk Pak Ali. Oke, terima kasih Bapak. Ya.